Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan topik kami yaitu dengan judul Sistem Administrasi Klinik Flora Lagu Boti. Untuk kelompok 5 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama itu Ezra Yuniar Sibarani, yang kedua Angel Stefani, yang ketiga Fanny Clara Sinaga, yang keempat William Hubertus Pangibulan Situmorang, dan yang terakhir ada David PL Simamora. Untuk outlines dari presentasi kami ini ada 5 outlines yang akan dijelaskan nantinya. Yang pertama itu deskripsi dan tujuan project, yang kedua itu use case diagram dari project ini. Yang ketiga adalah desain IR diagram dan kelas diagramnya. Yang keempat yaitu scope dari project, dan yang terakhir nanti kami akan mendemokan aplikasi kami. Dan langsung saja kepada outlines yang pertama. Baik, selanjutnya adalah deskripsi dan tujuan proyek. Perlu kita ketahui, Klinik Flora Lagu Boti berdiri sejak tahun 2016 dengan dikeluarkannya surat izin praktek oleh Dr. Flora Mundo Panjaitan. Klinik Flora Lagu Boti berlokasi di Lagu Boti, Desa Ompuraja, Hutapea, Sumatera Utara. Dan yang menjadi permasalahan pada klinik ini adalah sistem pencatatan rekam medis yang masih manual. Maka sistem yang akan kami buat adalah sistem yang berbasis Java yang bertujuan untuk mempermudah dalam pencatatan rekam medis pasien. Selanjutnya adalah use case diagram. Pada use case diagram ini terdapat dua aktor, yaitu user dan dokter. Di mana user dan dokter harus melakukan autentikasi, yaitu login. Untuk user harus melakukan login terlebih dahulu, dan user dapat melakukan appointment dan melihat list appointment yang ada. Untuk melihat list appointment yang ada, user harus melakukan appointment terlebih dahulu. Untuk dokter dapat menambahkan data pasien, dapat mengecek data pasien yang tersimpan, dapat membuat medical record pasien, dapat membuat data obat, dapat melakukan pencarian data obat, dan dapat mengecek appointment yang telah dilakukan pasien. Untuk mengecek data pasien yang tersimpan, dokter harus menambahkan data pasien, dan untuk melakukan pencarian data obat, dokter harus membuat data obat terlebih dahulu. Dan di sini dokter untuk membuat medical record pasien, dokter harus menambahkan data pasien dan harus membuat data obat terlebih dahulu. Nah, ini untuk database-nya terdapat 5 tabel. Yang pertama appointment, yang kedua data, yang ketiga obat, yang keempat medical record, yang kelima pasien. Sebelumnya, medical record itu diambil dari 2 tabel, yaitu obat dan pasien. Yang dimana medical record akan mengambil data ID pasien dan data ID obat, serta medical record menambahi 1 kolom, yaitu diagnosa. Kemudian untuk appointment, terdapat ID appointment, nama lengkap, jenis kelamin, nomor telepon, tanggal lahir, temu janji, jam berapa, terus status, terus ID data. Untuk ID data ini, itu diambil dari dari tabel data, di mana tabel data memiliki beberapa kolom, yakni username, password, email, role, dan ID username. Untuk role, itu ada enum, yang dimana role ini ada 2, yaitu admin dan user, yang dimana admin untuk melakukan appointment, dan user yang dimana admin untuk melakukan pendataan obat, pendataan pasien, dan membuat medical record serta melihat appointment. Sedangkan user akan membuat appointment dan lihat appointment yang ada. Kemudian ada kelas diagram. Untuk kelas diagram tersebut terdiri dari beberapa kelas diagram. Yang pertama adalah kelas data. Memiliki atribut yang mencakup informasi tentang ID username, password, email, dan role. Atribut tersebut diimplementasikan menggunakan string property dari JavaFX untuk memungkinkan pengguna dalam framework JavaFX. Kelas tersebut juga memiliki beberapa metode, yaitu getter dan setter, yang digunakan untuk mengakses dan memperbarui nilai atribut tersebut. Kemudian ada kelas obat, yang dimana atributnya itu
ID obat, nama obat, tanggal masuk, dan jumlah obat. Yang dimana juga memiliki beberapa metode, yaitu getter dan setter, untuk mengakses dan memperbarui nilai. Kemudian ada kelas pasien, yang dimana atributnya itu ada ID, nama pasien, umur, dan tempat lahir, serta diagnosa. Atribut tersebut, di mana kelas tersebut juga memiliki beberapa metode, yaitu getter dan setter, yang bertujuan untuk mengakses dan memperbarui nilai. Kemudian terdapat kelas kemudian yang kelima ada kelas appointment, yang dimana terdapat atribut informasi yang dimana terdapat ID appointment, nama lengkap, jenis kelamin, nomor telepon, tanggal lahir, tanggal appointment, dan waktu appointment. Kelas tersebut juga memiliki beberapa metode, yaitu getter dan setter, untuk mengakses dan memperbarui nilai atribut-atribut tersebut. Selanjutnya adalah scope. Seperti yang kita ketahui, scope adalah batasan yang telah ditentukan untuk sebuah proyek. Dan batasan proyek yang ada pada aplikasi sistem administrasi klinik Flora, pertama itu ditujukan untuk user, yaitu sebagai pasien dan dokter yang berada di klinik tersebut. Yang kedua, yaitu target pengerjaan. Untuk target pengerjaan proyek ini dilakukan selama 4 minggu. Selanjutnya kami akan melakukan demo untuk aplikasi kami. Untuk demo pertama, di sini kami akan mendemokan proses. Di sini kami akan mendemokan proses login, di mana pada sintaks berikut, termasuk sintaks user akan melakukan sign up, di mana pada sintaks ini terdapat metode yang user melakukan pendaftaran atau sign up yang akan dihubungkan nanti ke database. Metode ini dipanggil dengan metode connect DB, yang berfungsi untuk mendapatkan koneksi ke database. Kemudian metode ini mempersiapkan pernyataan SQL untuk melakukan operasi insert ke tabel data dengan menggunakan data yang diisi pengguna. Pada metode ini, jika pendaftaran berhasil, maka pesan pendaftaran berhasil itu akan ditampilkan dengan kode G option, dan yang dimana selanjutnya tampilan diganti ke halaman login menggunakan fxml loader. Di sini kita akan menjalankan sintaks berikut. Ini kita akan menjalankan sintaks. Ini user yang belum memiliki akun akan membuat register terlebih dahulu. Pertama, membuat emailnya, lalu mengisi username, dan melakukan password dan sign up. Setelah proses registrasi selesai, kita akan melakukan sign in. Nah, di sini akan tampilkan welcome pasien, di mana pasien akan dapat melakukan make appointment dan list appointment. Untuk login dokter
dokter tidak perlu melakukan registrasi karena akun dokter tersebut eh, telah ditambahkan atau langsung ditambahkan ke database. Maka di sini kita akan melakukan login dokter. Nah, di sini dokter dapat melakukan list pasien, medical record, data obat, dan appointment. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai list pasien dan menambahkan data pasien. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana proses penambahan data pasien. Dalam hal ini terdapat sintak SQL yang dimana insert into pasien dengan nama pasien, NIK, umur, lahir, alamat, dengan nomor telepon. Kemudian akan diisikan nilai dari setiap kolom yang ada di dalam tabel pasien. Saya akan melakukan contohnya. Saya akan meng-add pasien, terus memberikan namanya. Misalnya Pani, ini 1121 umur 19, tanggal lahir, dengan nomor telepon. Kemudian saya akan melakukan penambahan. Data pasien berhasil ditambahkan. Kemudian untuk melihat list data pasien itu terdapat di sini. Ada untuk search dan untuk delete. Untuk proses kita dapat melihat ini itu terdapat di XML dokumen terdapat di list appointment controller data dengan sintak select. Terdapat sintak SQL yaitu select ID appointment, nama lengkap, jenis kelamin, nomor telepon, tanggal lahir. Terdapat di list pasien controller yaitu select ID pasien, nama pasien, NIK, umur, lahir, alamat, dan nomor telepon. Dengan where nama pasien itu terdapat di search. Jika kita memilih William, maka yang tertampil data William, yaitu namanya, NIK, umur, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Kemudian kita dapat melakukan penghapusan di tombol yang paling bawah yaitu delete. Baik, selanjutnya adalah demo dari data obat. Di sini saya akan menjalankan proyek terlebih dahulu. Di sini saya akan memasukkan akun saya. Yang dimana akun saya sebagai admin. Di sini terdapat data obat yang dimana untuk memasukkan data obat saya harus mengisi beberapa kolom, yaitu kolom nama obat, tanggal masuk, dan jumlah obat yang akan ditambahkan. Sebagai contoh, saya akan memasukkan data obat dari paracetamol dengan tanggal masuk yaitu hari ini dengan jumlah sebagai contoh yaitu 5. Maka untuk menambahkan data tersebut kita akan menekan button add yang dimana button berjalan karena sintaks prepare statement yang ada pada file obat control. Maka data berhasil ditambahkan. Dan data yang telah ditambahkan akan ditampilkan pada tabel view yang ada pada bagian sebelah kanan. Apabila kita akan melakukan update pada obat Sanmol atau mungkin paracetamol, maka kita dapat menekan obat Sanmol pada tabel view, lalu kita dapat melakukan update terhadap obat tersebut secara langsung pada bagian sebelah kiri, yaitu kita melakukan update pada jumlah obat Sanmol
dengan mengupdate-nya menjadi 9. Setelah itu kita dapat menekan button update untuk melakukan atau untuk memperbaharui data tersebut. Apabila kita ingin menghapus data obat yang ada pada table view, yang dimana stok obat tersebut sudah habis, kita dapat menekan obat tersebut pada table view dan kita dapat menekan tombol delete di sebelah kiri ini, maka data tersebut telah dihapus. Sebagai contoh, apabila data obat di sini melebihi dari 100, maka kita dapat melakukan pencarian pada bagian pencarian, seperti melakukan pencarian pada obat paracetamol. Maka obat yang kita cari akan ditampilkan secara langsung pada table view, dan obat tersebut dapat ditampilkan dengan metode table, yang dimana metode table ini bertujuan untuk mengambil data dari tabel obat, lalu data tersebut akan ditampilkan secara langsung pada table view. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari medical record. Seperti yang dijelaskan di use case sebelumnya, bahwa ketika dokter ingin membuat sebuah medical record untuk pasien, maka dokter harus menambahkan pasien tersebut. Tadi sebelumnya sudah didemokan untuk menambahkan data pasien. Lalu selanjutnya dokter harus memasukkan data obat untuk memilih obat untuk pasien. Ketika combo box untuk nama pasien diklik, maka terdapat value dari beberapa pasien yang telah ditambahkan. Dan begitu juga dengan obat, ketika combo box untuk obat diklik, maka terdapat value dari uh, nama-nama obat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dapat dilihat dari file medical record controller. Di sini ketika melihat value dari combo box pasien, terdapat metode get pasien, di mana kita menggunakan syntax query select ID pasien from pasien where nama pasien, nanti ID pasien ini menjadi selected pasien, yaitu uh, value dari ID pasien. Yang kedua yaitu get obat. Untuk get obat ini sama, kita menggunakan syntax select all from obat juga, where nama obat, nanti uh, obat ini menjadi nama obat ini menjadi value dari combo box obat. Langsung saja kita coba melakukan sebuah medical record pasien. Kita memilih nama Joseph dengan kita harus memasukkan diagnosanya dulu. Diagnosanya apa? Misalkan penderita osteoporosis. Maka obat yang cocok untuk penderita osteoporosis, misalkan kita gunakan betadine. Nah, ketika kita menambahkan medical record ini, maka nanti akan tertampil data dari medical record Joseph. Dan di sini juga ada beberapa uh, metode lain, yaitu update. Ketika kita misalkan kita mengambil satu ID, yaitu ID Joseph. Misalkan kita mengambil Joseph, maka tertampil nama Joseph di sini. Kita akan mengubah diagnosa. Di sini kita hanya bisa mengubah diagnosanya. Misalkan kita membuat bukan Joseph, kita ambil yang lain, misalkan Ezra Sebarani, kita mengubah diagnosanya dari mengeluh sakit kepala menjadi mengeluh sakit pinggang. Kita update, maka data akan terupdate. Lalu terdapat juga metode delete. Misalkan kita mengambil ID William, ketika kita mendelete dan kita klik OK, maka data William akan terhapus. Dan di sini juga terdapat metode search. Misalkan kita mencari, misalkan nih ada 200 pasien. Nanti dokter capek untuk mencarinya. Misalkan kita mencari nama Angel. Maka nama Angel akan tertampil di sini. Sekian
demo dari medical controller. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian appointment. Di sini terdapat file appointment sebagai objek untuk melakukan janji temu. Selanjutnya, selanjutnya ada file appointment controller. Pada appointment controller ini terdapat metode add dengan sintaks SQL insert into untuk eh, menambahkan appointment baru, dan kemudian pada file ini juga terdapat close add appointment, metode close appointment untuk menutup penambahan appointment. Selanjutnya pada list appointment controller Java terdapat metode yang berisikan delete, terdapat metode tabel untuk mengisi list pada pada tabel yang pada tabel yang sudah diisi appointment tadi. Dalam hal ini untuk mengisi tabel di bagian user, eh, ID dari username diambil menjadi foreign key ke appointment, sehingga pada setiap user akan tersimpan appointment masing-masing. Selanjutnya pada file ini juga terdapat metode delete untuk menghapus appointment. Dan ada metode connect untuk menghubungkan ke database, metode close untuk menutup tabel dari list dari appointment tersebut. Pada file appointment dokter terdapat metode untuk mengisi list dari appointment semua user yang telah mengisi appointment, dan terdapat metode update untuk mengupdate status yang telah diberikan dokter dengan sintaks SQL update appointment. Kemudian ada selanjutnya pada list appointment Java ada objek untuk list appointment. Selanjutnya saya akan menjalankan tersebut. Di sini saya sudah login dan saya login sebagai user, dan saya akan membuat janji temu atau appointment. Pertama saya mengisi nama, jenis kelamin, nomor telepon, tempat tanggal lahir, tanggal janji temu, dan jamnya. Dan bisa ditambahkan, dan data telah ditambahkan. Dan ini kita bisa melihat list appointment kita, dan kita juga bisa menghapus appointmentnya. Selanjutnya untuk appointment dokter, kita bisa menekan menu appointment. Terus pada menu appointment dokter terdapat beberapa appointment yang sudah diisi semua user lain. Kemudian kita juga bisa dapat lakukan penyetujuan untuk appointment yang sudah diisi. Demikianlah presentasi demo dari proyek kami. Sekian dan terima kasih.